Jadi memang saya kena OA itu osteoartritis itu 3 tahun ya. Tapi penyakit ini hilang muncul. Nah, klimaksnya kira-kira pada tanggal 16 Agustus itu pergi ke luar negeri. Jadi sampai di Jakarta saya tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri. Kaki ini semua tidak berfungsi gitu. Jangankan jalan, berdiri aja saya nggak bisa gitu. Disitulah saya merasa sakit yang luar biasa. Kalau udah over baru berjendol berair, terus merah bengkak lah gitu. Karena saya udah tahu robotik itu udah ada, hanya di Penang. Tapi saya kok tiba-tiba kayak ditunjukin gitu. Saya lihat media sosial kok ada di Jakarta. Ternyata di sini ada gitu loh. Ngapain? Saya pikir kalau ada standarnya sama dengan Penang, di Jakarta ada, ngapain jauh-jauh gitu kan? Saya apresiasi dalam kondisi seperti ini masih ada rumah sakit swasta yang bener-bener punya citra yang seperti di Penang gitu loh. Kita cepet gitu segala sesuatu, nomor satu kan manusia gitu loh istilahnya kan. Saya lihat di sini pun begitu, dari pelayanannya, apanya gitu loh. Jadi kita merasa ya diorangkan lah gitu ya, bahwa kita pasien yang memang perlu, namanya kita orang sakit ya kan, perlu diperhatikan, namanya kita pegangan dia gitu, nggak udahlah masa bodo amat, nggak gitu. Nah itulah anak saya bilang, wih kayak di Singapura nih gitu. Saya kan belum merasakan nih, tapi setelah saya rasakan ya saya acungkan 2 jempol untuk Mandayak. Ya, selamat siang, nama saya Ibu Dauni Diani Utabara. Usia saya 61 tahun, saya berasal dari Bogor. Jadi memang saya kena OA itu osteoartritis itu 3 tahun ya. Tapi penyakit ini hilang muncul, bengkak, berair gitu. Nah, klimaksnya kira-kira pada tanggal 16 Agustus itu, nama Agustus itu saya pergi ke luar negeri, mungkin dipakai terlalu maksimal berjalan. Jadi sampai di Jakarta saya tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri. Kaki ini semua tidak berfungsi gitu. Sebenarnya pada saat dulu sakit saya waktu lagi setahun yang lalu, saya udah banyak konsultasi sama dokter di Penang. Bagaimana caranya ini? Tapi saya masih menganggap bahwa mujizat lah dari Tuhan, saya pengen gak usah operasi gitu. Ternyata klimaksnya itu waktu saya pulang dari luar negeri, saya nggak bisa berdiri sama sekali. Jangankan jalan, berdiri aja saya nggak bisa gitu. Disitulah saya merasa sakit yang luar biasa. Kalau udah over baru berjendol berair, terus merah bengkak lah gitu. Tinggal sedot. Jadi seringkali sedot sampai 150 cc disedot itu. Sampai terakhir kemarin 105 cc yang kiri. Jadi saya berkonsultasi ke dokter yang lain, ibu jangan sering-sering disedot. Tapi kalau nggak disedot, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kaki saya bengkak kan, berat kan. Makanya saya disebut udah kena OA gitu. Waktu itu saya belum tahu kena OA berapa, grade berapa. Terakhir baru tahu itu udah grade 3 dan 4. Ini 4, ini 3. Saya akhirnya cari, nggak mungkin saya ke Penang. Saya cari alternatif di Indonesia, di Jakarta khususnya, yang bisa seperti Penang gitu standarnya. Saya browsing, saya cari TikTok, salah satu media sosial yang paling ini. Ketemulah rumah sakit ini. Nah, saya sama sekali belum mengenal rumah sakit ini, belum mengenal dokternya. Jadi pertama kali itu ceritanya, saya hari Senin itu bertemulah, saya ambillah dokter namanya Dr. Paulus. Saya lihat sih sebenarnya di share-share orang 2 kaki. Saya juga tadinya pengen 2 kaki. Saya konsultasi sama beliau, oke, masuklah ke sini. Nyatanya Tuhan berkehendak lain. HB saya rendah, cuma 9. Akhirnya saya hanya diizinkan cuma 1. Oke, saya nggak masalah gitu. Dan ya udah terjadilah seperti ini gitu sama Dr. Paulus. Dia lihat ronsen saya, dia lihat kamera saya, dijelaskan, dan dia langsung ACC, oke, kita operasi gitu. Iya, belum pernah saya takut karena ya bukan saya mengecilkan ya, karena kan ini kan struktur tubuh kan yang tahu pasti dokter ya, struktur tubuh seperti apa gitu. Jadi saya belum pernah coba. Ya karena saya belum pernah operasi kan, ya pasti sakit ya. Tapi saya percaya karena saya lihat share orang itu kan cepat pulihnya gitu. Tapi memang saksi hidupnya teman saya kan juga sebelumnya di sini operasi seperti ini kan. Dia kemarin lihat fisioterapi saya, kaget udah bisa sampai miring 80 kaki saya padahal baru 2 hari gitu loh. Maksudnya kesembuhannya kecepatan gitu loh. Hebat amat kamu begini. Dia lihat sendiri, saya pas di fisioterapi saya udah bisa jalan gitu, walaupun masih pincang-pincang gitu, tapi 2 hari itu saya udah bisa jalan, 3 hari udah bisa jalan gitu. Jadi cepat. Dan dia juga heran, ini operasinya ini ternyata kalau dia kan dioperasi ada sambungan kayak kateter untuk keluarin darah ya.
Kalau saya kan enggak ya, kering kerontang gini, bagus gitu loh. Ih kok hebat ini, itulah kehebatannya, sampai dia bilang gitu. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, namanya perbedaan konvensional dengan robotik itu ya, mungkin nggak begitu banyak mengeluarkan darah gitu. Robotik, karena saya di Penang pun udah janji robotik. Ya itu tadi, karena saya udah tahu robotik itu udah ada, hanya di Penang. Tapi saya kok tiba-tiba kayak ditunjukin gitu, saya lihat media sosial kok ada di Jakarta. Ternyata di sini ada gitu loh. Ngapain? Saya pikir kalau ada standarnya sama dengan Penang, di Jakarta ada, ngapain jauh-jauh gitu kan gitu. Jadi saya coba kesini, tapi memang saya bilang kemarin sama Bu Tena juga, saya apresiasi dalam kondisi seperti ini masih ada rumah sakit swasta yang bener-bener punya citra yang seperti di Penang gitu loh. Kalau di Penang kan semua satu gitu kan, kayaknya nggak ada nomor satu kan, nggak ada ini, nggak ada, kita cepet gitu segala sesuatu, nomor satu kan manusia gitu loh istilahnya kan. Saya lihat di sini pun begitu, dari pelayanannya apanya gitu loh. Makanya saya bilang udah bagus ini kok. Saya yakin saya akan promosikan, karena banyak rumah sakit swasta ya kan, banyak, saya sudah sering masuk rumah sakit yang lain-lain, tapi belum tentu kualitas pelayanannya seperti ini gitu. Saya pikir supaya lebih maju lagi ya, kan kemarin juga ditanya apa kekurangan, saya bilang untuk kekurangan nggak ada, satu dokter komit. Saya kaget kemarin, hari Minggu biasanya dokter di rumah sakit lain mana ada dokter datang kan, nggak ada ya. Hari Sabtu Minggu pun datang ya, terlepas dari mau dibayar emang nggak dibayar, tapi kan dimanapun juga pasti dibayar ya, tapi dia datang. Saya di rumah sakit mana nggak pernah Sabtu datang, Minggu datang, nggak pernah. Sampai kayaknya sedih kalau udah masuk ke Sabtu Minggu nih, aduh nggak pernah ketemu dokter gitu. Kalau udah masuk rawat nginap, kalau nggak ketemu itu, ternyata dokter datang tetap komit gitu, tanya tentang keadaan, situasi gimana kan. Jadi kita merasa ya diorangkan lah gitu ya, bahwa kita pasien yang memang perlu, namanya kita orang sakit ya kan, perlu diperhatikan, namanya kita pegangan dia gitu, nggak di udahlah masa bodo amat, nggak gitu. Nah itulah satu poin sih, saya tadinya sih kayak pikir kita masuk kan, kalau ke Mandaya kan memang image-nya udah kelihatan, kayak anak saya bilang, wih kayak di Singapura nih gitu. Saya kan belum merasakan nih, tapi setelah saya rasakan ya saya acungkan 2 jempol untuk Mandaya, karena kualitas pelayanannya juga bagus, cepet gitu loh. Saya kemarin juga minta estimasi biaya konvensional yang robot gitu, karena itu dokter kan bilang robot, berapa itu estimasi ininya. Ternyata memang istilahnya estimasinya tuh masih di atas mereka. Pas begitu kenyataan saya bayar, di bawah, malah di bawah. Jadi bukannya melebihi estimasi gitu. Jadi ya sedikit ini juga sih terbantu, dalam arti ada baiknya seperti itu. Dan oh ya, satu yang saya bilang kehebatannya manajemennya di sini, setiap hari itu kita dikirimin bill pemakaian. Jadi saya bilang, kalau di rumah sakit lain tiba-tiba hari H saya ditagih sekian gitu. Ini apa aja penggunaannya kan nggak tahu, obat apa aja gitu kita nggak tahu. Tapi kalau di sini item by item, apa yang kita gunakan, obat, entah benda, entah alat, entah apa, kita tahu gitu loh. Jadi istilahnya kita nggak merasa dibohongin, emang kita pakai, memang kita gunakan gitu loh istilahnya kan. Dan itu memang hak kita, dan kita harus mempunyai tanggung jawab untuk membayar kan gitu. Kalau banyak rumah sakit swasta lain saya udah nggak seperti itu. Jadi di hari H bayar jebret, katanya udah gede, ini apa aja nih gitu loh. Padahal kita tidak terpuaskan. Nah itulah satu hal lagi kelebihannya Mandaya. Tuh, saya pikir itu lebih harus dipertahankan. Mudah-mudahan sih lutut satu lagi nggak usah, tapi ya kalaupun nanti ini ya kesini lagi bisa jadi gitu kan, tetap konsultasinya sama dokter Paulus. Jalan-jalan pastilah nengokin ini, kan ini di Jepang kan. Mau kerja di Jepang nanti, ya udah paling tanggal 10 dia berangkat ke Jepang. Makanya saya dalam rangka itu juga buru-buru biar dia bisa nungguin gitu. Nanti kalau saya udah selesai kan nggak bisa nungguin ya. Palingnya itu jalan-jalan yang pertama gitu. Mungkin buat teman-teman yang merasa lututnya sudah kena OA 3 atau 4, satu hal, operasi itu tidak menakutkan. Apalagi sekarang ada hal baru, yaitu pakai robotik yang tidak mempersulit keadaan kita. Yang penting, yang utama adalah siapkan dana untuk operasi tersebut, siapkan mental kita untuk mau pulih dengan cepat, itu akan lebih cepat. Harus ada dari kita sungguh-sungguh. Jadi nggak usah takut, operasi itu tidak membuat kita sengsara. Gitu aja dari saya.